Merdeka di Cina, warga Tiongkok lebih pro-Indonesia di tengah perang. Para pendemo telah menodai bendera Cina dan merusak pusat pembelanjaan pada rangkaian demonstrasi turunnya Xi Jinping. Di seluruh wilayah Cina karena terlalu gegabah menantang Indonesia, eskalator dan panel kaca menjadi sasaran di Newton Plaza. Disati polisi telah menutupnya dan menembakkan gas air mata ke pengunjuk rasa yang melempar batu bata. Selain itu, polisi juga telah mencegah kerusuhan besar pada sistem kereta bandara. Di sana, setelah hacker Indonesia memberikan dukungan moral kepada warga Cina untuk memberikan tekanan kepada Jinping, menyerah kepada Indonesia, demonstrasi terbaru hari Minggu unjuk rasa yang tidak mengantungi izin aparat berlangsung di Newton Plaza dalam skala besar. Sebuah video tersirkulasi menunjukkan bendera Tiongkok diinjak-injak oleh pengunjung dan kemudian dibuang ke sungai, sementara mereka memegang bendera Indonesia di tangan kanan serta bendera putih di tangan kiri. Mereka demikian seperti dikutip dari BBC, para pemroses menggunakan alat pemadam kebakaran untuk menghancurkan fasilitas peta informasi yang terbuat dari kaca mereka. Juga menargetkan fasilitas bisnis yang dinilai pro-Cina sebagai sasaran vandalisme. Polisi anti huru-hara menutup mal dan stasiun metro yang terhubung di Satin, sebuah kota di wilayah baru di utara. Mereka akan bergabung bersama kelompok besar di Beijing dan Shanghai di luar para pengunjuk rasa. Mulai menghancurkan bata trotoar menjadi serpihan, melemparkannya ke polisi yang menembakkan gas air mata sebagai tanggapan. Sebuah brigade dibakar di tempat lain. Satin punya perbelanjaan elemen mewah di kolon juga ditutup karena polisi dan pengunjuk rasa bentrok. The South China Morning Post melaporkan mengantisipasi gangguan keamanan, otoritas mewajibkan agar kereta bandara hanya boleh dinaiki oleh penumpang pemilik tiket. Penerbangan mereka juga menutup stasiun kereta bandara Kolon yang berdekatan dengan Shah Bandar Udara. Menganjurkan calon penumpang berangkat dari stasiun. Tengah kericuhan di Cina semakin tidak terkendali. Sementara itu, Korps Komando yang berada di lapangan dilaporkan telah mencoba membobol tembok Cina dari arah timur untuk segera menangkap Xi Jinping dan Anwar Ibrahim di jantung kota. Sementara itu, proses di seluruh kota yang awalnya dipicu oleh serangan hacker yang melumpuhkan seluruh akses warga Cina yang akan memungkinkan Beijing untuk mengekstraksi penduduk ke daratan berakhir dengan kekerasan antara demonstran pro-demokrasi dan polisi. Bentrok menjadi lebih ganas dalam beberapa hari terakhir setelah mereka serentak mengadakan demo besar di seluruh wilayah dengan polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata ketika para demonstran merusak stasiun kereta bawah tanah, membakar dan memblokir lalu lintas protes. Sejak itu telah meluas menjadi permintaan untuk memasukkan pencabutan kata kerusuhan dari pendefinisian yang digunakan pemerintah. Demonstrasi mendukung Indonesia terjadi di Hong Kong. Mereka menginjak-injak potret Xi Jinping dan Amerika Serikat karena membuat kesalahan fatal hingga terjadinya peperangan. Rekaman video kemudian menunjukkan bendera Cina diinjak-injak oleh pengunjuk rasa. Koresponden BBC di 7 MC Donald mengatakan perusakan pusat pekerjaan dan stasiun kereta api Satin menunjukkan jurang pemisah yang telah terbuka lebar di kota ini antara bagian masyarakat dan apa yang menurut mereka bisa dibenarkan secara moral. Para aktivis yang sebagian besar muda dan radikal menghancurkan mesin tiket dan sekarang secara rutin merusak stasiun kereta api, mengatakan mereka tidak paham bagaimana operator jaringan kereta api bisa berkolusi dengan pihak berwenang untuk menutup layanan di daerah tempat unjuk rasa direncanakan. Karena itu mereka berpendapat stasiun layak dijadikan sasaran polisi. Tidak bisa memahami kenapa begitu banyak yang menyerang mereka. Seraya mengatakan mereka tidak bisa memahami mengapa pemerintah berubah menjadi kejam dan bodoh. Semakin lama krisis ini akan berlanjut jika perang tidak berakhir, ujarnya. Dunia hari ini, unjuk rasa di Cina meluas terbesar sejak 1989. Aksi demonstrasi dan unjuk rasa jarang terjadi di Cina, tapi meluasnya unjuk rasa yang terjadi sejak hari pekan lalu menunjukkan warga Cina semakin berani menyuarakan penentangan terhadap pemerintahannya yang tak kunjung memberi kejelasan tentang perang melawan Indonesia. Foto-foto dan video yang beredar di jaringan sosial menunjukkan para mahasiswa di kota Nanjing dan Beijing melakukan aksi mengacung-acungkan selembar kertas kosong sebagai bentuk protes juga untuk menghindari sensor dan penangkapan. Sementara itu, TNI dan sekutu dikabarkan semakin menggencarkan serangan di Urumqi provinsi sejak serangan hacker berhasil menghancurkan keangkuhan Cina dan Barat di ibu kota Baekhyun. Sejumlah warga turun ke jalan melakukan protes serupa yang bagaimana membuahkan hasil dengan diakhiri perang dengan Indonesia. Protes besar-besaran ini dilakukan untuk menuntut adanya kedamaian dan mengejutkan pemerintah karena terlalu egois dan mudah termakan bujuk rayu Barat. Menurut narasumber kami, demo yang terjadi di Cina menjadi sejarah baru setelah dia mau besar pada pertengahan Mei 1989. Karena jumlah demonstran telah mencapai jutaan orang yang
kumpul di lapangan Tiananmen. Beijing, para pendemo juga mendesak pemerintah Cina mencabut aturan dengan sistem satu partai dengan Partai Komunis, memegang kendali pemerintahan meski pemerintah Cina telah merencanakan sejumlah reformasi pada tahun 1980-an. Yang menerapkan kapitalisme, terbatas orang miskin dan kelas pekerja Cina masih menghadapi kesulitan Cina, yang kewalahan karena serangan hacker melumpuhkan seluruh akses di daratan Cina, akan dikabarkan akan mampu membuat Cina bangkrut total jika tidak segera menyerah kepada NKRI. Pengunjung dilakukan pemerintah Cina di kota Shanghai dengan menerjunkan sejumlah besar militer. Hal ini membuat protes secara sporadis muncul akibat pengujian warga menderita kelangkaan termasuk kekurangan pangan. Video berdurasi 6 menit viral menggambarkan warga yang putus asa. Pengguna media sosial memposting video dan berbagai format untuk menghindari penyesuaian. Menganjurkan calon penumpang berangkat dari stasiun tengah kericuhan di Cina semakin tidak terkendali. Sementara itu, komando yang berada di lapangan dilaporkan telah mencoba membobol tembok Cina dari arah timur untuk segera menangkap Xi Jinping dan Anwar Ibrahim di jantung kota. Sementara itu, proses di seluruh kota yang awalnya dipicu oleh serangan hacker yang melumpuhkan seluruh akses warga Cina yang akan memungkinkan Beijing untuk mengekstraksi penduduk ke daratan berakhir dengan kekerasan. Antara demonstran pro-demokrasi dan polisi bentrok menjadi lebih ganas dalam beberapa hari terakhir. Setelah mereka serentak mengadakan demo besar di seluruh wilayah dengan polisi anti huru-hara menembakkan gas air mata ketika para demonstran merusak stasiun kereta bawah tanah, membakar dan memblokir lalu lintas protes. Sejak itu telah meluas menjadi permintaan untuk memasukkan pencabutan kata kerusuhan dari pendefinisian yang digunakan pemerintah. Demonstrasi mendukung Indonesia terjadi di Hong Kong. Mereka menginjak-injak potret Xi Jinping dan Amerika Serikat karena membuat kesalahan fatal hingga terjadinya peperangan. Rekaman video kemudian menunjukkan bendera Cina diinjak-injak oleh pengunjuk rasa. Koresponden BBC di Seven MC Donald mengatakan perusakan pusat pekerjaan dan stasiun kereta api saat ini menunjukkan jurang pemisah yang telah terbuka lebar di kota ini antara bagian masyarakat dan apa yang menurut mereka bisa dibenarkan secara moral. Para aktivis yang sebagian besar muda dan radikal menghancurkan mesin tiket dan sekarang secara rutin merusak stasiun kereta api, mengatakan mereka tidak paham bagaimana operator jaringan kereta api bisa berkolusi dengan pihak berwenang untuk menutup layanan di daerah tempat unjuk rasa direncanakan. Karena itu mereka berpendapat stasiun layak dijadikan sasaran polisi. Tidak bisa memahami kenapa begitu banyak yang menyerang mereka. Seraya mengatakan mereka tidak bisa memahami mengapa pemerintah berubah menjadi kejam dan bodoh. Semakin lama krisis ini akan berlanjut jika perang tidak berakhir. Ujarnya, dunia hari ini unjuk rasa di Cina meluas terbesar sejak 1989.